Pak Santos banyak anak banyak apa? Banyak KJP. Oh, KJP. Rezeki juga Iya, itu mah. Rezeki juga sih. benar. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngopi, Ngobrol Happy. Hari ini kita kedatangan tamu spesial. Suhunya kita semua, Bapak Santos Susanto. Yeay. Gimana kabarnya Pak Santos? Baik-baik aja nih. Alhamdulillah. Lagi sibuk apa nih sekarang? Waduh, di rumah aja. Kok di rumah aja? Iya. Tapi kerjaan masih lancar, Masih Pak. lancar, alhamdulillah. Dengar-dengar katanya nih kita kan mau gali-gali ilmu nih dari Pak Ya. Santos nih. Iya nih. Soalnya katanya Pak Santos tuh orang paling sabar nih di dunia nih. Ngeri. Versi on track gitu ya. Nggak pernah punya musuh katanya, terus dikata-katain juga nggak pernah sakit hati gitu. Apa sih Pak kuncinya? Waduh, intinya mah kita ya banyak beristighfar ya kan. Ingat pada Allah, jadi ya nggak kemungkinan jadi hati kita tuh terjaga. Kita banyakin zikir ya, gitulah. Berarti emang awalnya itu emang dari iman ya Pak Santos? Iya. Iman Berarti. fondasi kita lah ya. Berarti Pak Santos lulusan pesantren apa gimana? Waduh, bukan pesantren, saya anak musola. Enggak Pak, masa mudanya nyantren apa sekolah di pesantren atau gimana? Loh kok bisa? Ya, Kayaknya sabar ini. ilmu agamanya kayaknya lebih kental gitu. Itu sekolah itu sih paling apa, SMP-nya itu madrasah Di mana, Jakarta? Cirebon. Oh Cirebon, Iya. di kampung. Jadi, Orang tua ya? Orang tua dari bapak. Bapak emang asli mana? Cirebon. Iya, bapak campuran. Oh, Ibu Betawi, bapaknya Cirebon. Kayak gitu. tapi gede di Jakarta. ya, besar lahir di Jakarta. Berarti cuman dari bekal sekolah madrasah bisa sampai ngejalanin hidup yang bisa dibilang kayak orang tawadu lah gitu. Orang yang kayak lulusan pesantren. Iya. Bahkan banyak maaf yang udah habis dari situ aja kadang malah berubah gitu setelah terjun ke lingkungan gitu kan. Banyak kayak gitu kan. Iya. Tapi kok Pak Santos malah yang cuman di madrasah tapi kok bisa gitu jalannya. Iya. Iya. Apalagi di Jakarta kan pergaulannya ya kita tahu semua lah ya. Kayak apa? Itu gimana tuh Pak buat mengatasi itu? Dari pergaulan itu Pak. Ya, tergantung orangnya sih sebenarnya. Jadi kita sini gimana caranya kan ngatasin masalah ya kan, banyak masalah, semua orang juga banyak masalah ya kan, dari keluarga ya kan, dari saudara, temen Ya, ya. benar. Ya pintar-pintar kita bergaul aja, gimana caranya ya kan bisa masuk itu, bisa enak. Intinya ya pertama-tama ya pondasinya itu ya agama kan. Agama. Agama dulu dikuatin kan, ntar insya Allah kesana ini tuh pasti ngikut semua. Dari segi bergaul juga kita juga tahu lah batasannya, mana boleh mana enggak ya kan, boleh tahu jadinya. Berarti apa orang kayak Pak Santos ini punya guru spiritual ya? Wish. Biasanya kan ada gitu namanya. Orang pasti belajar pertama ilmu agama sama siapa gitu. Ya. Guru mah banyak, guru madrasah paling, guru musola ya kan, guru ngaji paling ya gitu-gitu aja, nggak banyak guru apaan lagi, guru gituan mah nggak ada. Oh berarti emang Pak Santos ini emang udah settingannya begini gitu ya? Udah settingannya luar biasa. Iya. Jadi katanya Pak Santos ini mau dikatain kayak apa gitu kan, mau dicaci kayak apa gitu kan. Iya begitu aja gitu kan. Kalau kita kan maaf ya anak muda gitu, kita katain, kita diomongin gitu, kita kesel gitu. Tapi kalau ke Pak Santos kayaknya enggak, biasa aja gitu kan. Iya, kalau ya kesel pasti ya manusiawi lah, pasti ada.
malaikat. Yang bisa nggak ada nafsu ya kan, marah atau itu pasti ada. Di waktu muda sih marah pasti, kalau ya udah tua pasti ya balik lagi banyak-banyakin zikir, sabar ya kan, lebih ke dewasa lagi lah jadinya. Marahnya gimana itu marah? Hah? Katanya kan Pak Santos ini terkenal orang yang gak pernah marah gitu Iya. ya, gak bisa marah gitu. Iya itu kan baru udah ketemu baru udah ketemu waktu udah tua, kalau mudanya kan nggak tahu. Oh berarti mudanya pernah nakal juga Pak? Waduh, banyak kalau diceritain mah. Boleh dong berbagi kisahnya sama kita. Pokoknya dari bisa nggak kelar ini dari pagi sampai subuh. Iya, soalnya Pak Santos ini bisa dibilang orang yang langka itu di Jakarta gitu kan. Soalnya kenapa gitu, karena katanya Pak Santos itu udah sabar gitu kan, sekarang udah gitu rumah tangganya juga adem ayem gitu kan, jauh dari pemberitaan media gitu kan, apalagi media-media ekstrim kayak sekarang gitu kan. Itu gimana Pak Santos resepnya kalau biar supaya keluarga itu nggak ada gonjang ganjing apa nggak berantem gitu kan? Kadang kan namanya keluarga katanya pasti ada aja lah ribut-ribut, katanya kalau nggak ribut ya nggak seru gitu. Iya. Ya tergantung kita juga sih, sebenarnya kan kita udah sebagai imam kan, ya gimana caranya didik anak, didik istri anak ya kan, terus juga tergantung perbuatan kita juga kembali lagi kan. Iya, iya. Berarti kembali lagi kita berbuat baik ya pasti dapetnya baik, insya Allah ya kan. Kita berbuat jahat ya pasti ntar dibalikin lagi kan, pasti ada aja gitu. Iya. Bahwa perbuatan kita yang akan tebus gitu nanti. Berarti memang benar ya kalau kata ustadz-ustadz atau guru ngaji gitu kan, kalau kita mau dapat yang baik ya kita harus perbaiki diri kita sendiri gitu. Iya. Jangan lu nggak baik tapi malah mau dapat yang baik gitu kan. Iya lah. Iya kan belum tentu yang baik aja belum tentu dapat yang baik kan. Iya. Gitu ibaratnya. Gini Pak Santos, katanya kan kalau di rumah tangga itu ada itu istilah ujian di 5 tahun pertama, terus 5 tahun kedua gitu kan. Kan beda-beda tuh katanya ya, 5 tahun pertama diuji apanya, 5 tahun kedua diuji apanya. Itu emang apa benar kejadian apa gimana Pak Santos? Iya. Apa memang cuman cerita aja emang benar? Emang pasti ada kan, tapi ya berbeda-beda kan Ya, versinya. Ibaratnya ada aja kan, ada yang kena musibah apa ya kan nggak tahu. Ibarat kita ke depannya udah tertuliskan lah, udah rencana Allah itu kan, ya kita ya sebagai manusia ya yang bisa berencana kan, Iya. takdir mah ya Allah yang nentuin kan ibaratnya. Kita Rezeki. ya jalanin aja, hidup mah happy ya kan, Iya. nggak usah dibikin pusing. Cobaan Ya, yang tak terlupakan apa tuh Pak Santos dalam awal pernikahan? Ada nggak yang nggak bisa dilupain gitu kayak sekarang? Momennya entah itu mengharukan atau menyedihkan gitu, ada Wah nggak? itu waktu ini apa biasanya pindah kontrakan tuh di apa Kemayoran kan, saya pindah tuh, waduh istri saya emang sedih banget kan, ibaratnya dipindah dari kontrakan, soalnya kan rumah yang itunya mau dipakai untuk anaknya nih rumah. Oh iya. Jadi wah Yang punya gedung gitu iya, ya. istri saya sedih banget tuh kan, udah nyaman kan, Ya, udah udah enak di nyaman. situ. Tiba-tiba pengen dipakai itu tempatnya buat anaknya, otomatis kita juga harus pindah. Tapi itu masih berdua Pak? Atau udah punya anak? punya anak. Oh, udah Saya punya udah umur sekitar 5 tahun, anak TK lah, TK umur TK. Berapa anak udah berapa Pak Santos? Ush. Bikinnya mah sekali, Oh, tapi bikin. jadinya 2 kali. Oh, spesialis ya. Jadinya 2 Spesialis. nih. Kembar anak Oh saya. kembar. Iya. Cewek cowok apa Keren. cowok cowok Pak? Cewek cowok. Oh cewek Pasang cowok. lagi, Mantap. Anugerah. Berarti cukup 1 kali aja tuh Pak berarti. Anugerah banget ya. Alhamdulillah. Jadi ibunya nggak sakit, cuma sekali doang. Iya. Tapi ada niatan nambah anak nggak Pak? Pengennya sih ada, cuman Takut kembar lagi. iya. Nggak apa-apa lah, bonus namanya kalau kembar Pak. Kan kalau orang dulu katanya kalau banyak anak banyak rezeki. Iya. Kalau sekarang kata Pak Santos banyak anak banyak apa? Banyak KJP. Oh, KJP. Rezeki juga Iya, itu Pak. Rezeki juga sih. bener. Sama ya. Bener.
penting pendidikan lancar ya Pak Iya, Santos ya. pentingnya jalanin aja lah, namanya hidup pasti ada sedih, ada happy, ada ya campur aduk lah kayak permen nano-nano. Iya. Iya berarti istri asli sini. Istri kebetulan orang Jawa, dari Jawa Timur ya, Bojonegoro. Bojonegoro. Iya. Itu ketemunya di mana? Ini mah di sini Jakarta, di Oh, Kemayoran. Jakarta. Iya. Pas apa tuh? Temen? Pas apa tuh? Pas kerja. Oh pas kerja ketemu di kerja apa waktu dulu? Biasa di retail. Oh retail. Oh. Sama-sama di retail. Enggak, calon istri dulu istri saya di restoran Jepang. Oh. Jadi berhadapan. Oh tempat Oh, kerjanya Iya, depan-depan. depan-depan, Oh kayak iya. gitu. Tetanggaku idolaku lah ceritanya ya. Cinlok lah, cinlok. Iya. Cinlok sama customer Iya. dong. Berarti gitu jadinya, ketemu jadinya ya sampai jadi jodoh dan jadi istri. Nggak ada yang tahu jodoh ya. Hmm. Terus Pak Santos itu apa namanya? Emang nggak pernah kesel sama orang apa ada disimpan atau di tempat kerja apa gitu kan kayaknya ada, masa nggak ada sama sekali orang yang bikin kecewa atau kesel gitu, momen-momen apa gitu saat yang dibikin kecewa atau kesel gitu. Iya pasti ada lah semua orang ya. Cuman ya kita ya jalanin aja ya kan. Penting kita udah ngasih tahu ya kan. Kalau emang nggak berubah ya berarti emang udah otaknya dia kan. Ibaratnya kita juga nggak bisa ngerubah kan. Hanya dia sendiri sama Allah yang bisa ngerubah. Ayo. Iya. Manusia mah cuma ngingetin, nasehatin kan. Bener. Udah. Enggak, katanya kan Pak Santos itu kan sekarang kan udah membawahi berapa orang bawahan gitu. Itu bagaimana kalau seorang kayak Pak Santos itu dibilang orang yang sabar banget gitu kan, sedangkan kan kalau namanya pemimpin itu kriterianya tuh kan harus galak, tegas itu kan. Sedangkan yang Pak Santos hadapin itu kan sekarang generasi milenial gitu kan kayak sekarang, yang dibilangin aja malah pinteran dia kadang gitu kan. Itu gimana Pak Santos? Iya makanya kita harus lihat karakter orang juga kan. Ibaratnya sekarang kan anak-anak zaman now ya, milenial juga Iya. dibilangin sekali, waduh dia langsung baper kan. Iya. Update status ya. Iya, makanya nggak kayak zaman saya dulu tuh. Waduh kalau dulu mah ya kan anak dulu mah kayak dibilang udah Iya. aja ya kan. Sampai Sekarang- pagi ya. Kalau sekarang kan waduh bilang ini besokannya beda lagi Iya. ya kan. Aduh susah emang ibaratnya ngikutin. Kalau kita nggak ngikutin kita tergerus nih. Iya. Mau nggak mau ya. Iya. Tapi di tempat kerja sekarang Apanya tuh? masih bertahan. Masih. Sabarnya. Iya, dari udah berapa tahun Pak Santos di situ? Waduh. Udah 5 tahun mah ada kalau daerah situ ya. Oh daerah situnya ya. Gitu, Pak. Emang Kalau di perusahaan itunya. Waduh. Dengan hitung Oh, jari aja. berarti udah suhu banget Suhu dong. ya. Suhu banget ini mah. Sampai mendidih kayaknya nih Iya. ya. Berarti udah mendarah daging dong Pak Santos. Iya, udah ke tulang-tulang bukan daging lagi. Berarti ada niatan ke depan mau apa gitu. Oh iya, udah pasti. Kita kan nggak selamanya kerja di ya kan di perusahaan. Iya. Kita ya harus pinter lah nyari sampingan, wirausaha atau dagang kan. Satu saat kita tua kan, bentar lagi nggak mungkin ngambilin dari duit perusahaan, Iya. PT apa segala. Ya harus punya sampingan kayak dagang, wirausaha atau apa. Berarti udah ada sampingan. Ya alhamdulillah sih. Apa Kecil-kecil. apa samping kiri samping kanan Iya. doang. Itu ngumpulin modalnya dari kapan Pak tuh? Iya. Yang bisa ngumpulin mah istri saya. Bang suami bang istri ya? Iya. Kalau kita mah kan ya kan bayar kontrakan, bayar Iya, ini habis habis. udah. Udah biasa ya. Biaya kan biaya hidup udah. Katanya kan Pak Santos ini kan rumah tangganya itu jauh dari
pemberitaan berantem, selisih pendapat gitu kan, seperti pada umumnya rumah tangga gitu. Dan kalau kita lihat itu bertolak belakang gitu kan sama pernikahan yang terjadi di era sekarang itu gitu kan. Ya di eranya milenial gitu, yang maaf baru berapa tahun nikah atau bahkan belum sampai setahun mereka udah bubar gitu. Itu gimana tanggapan Pak Santos? Ya kalau saya sih ya, hidup itu ya kita jalanin aja kan, ntar kesono ini mah ya tergantung Allah aja yang nentuin ya kan. Kita berencana ya kan, Iya. Allah yang takdirin, ntar Allah lah yang nentuin kan. Gak mungkin Allah kan, kita nih pengen pengen kalau nggak kecapai gitu kan jadi sakit juga kan. Ya, nggak sesuai ekspektasi Iya lah gitu ya. ibaratnya. Enggak, maksudnya apa memang salah dari pendidikannya yang kurang atau emang mereka nikah itu cuman buat nafsu atau apa gitu Iya kan? udah pasti, Keren gitu kan. udah pasti itu pasti kurang dari dasar agamanya kan. Ibaratnya kurang dia. Kalau orang-orang yang maksudnya mudah bercerai kan, dari pendidikan segi agamanya itu kurang pasti ya kan. Dari ya kurang dalam lah ya kan. Minimal itu ya itu dia madrasah lah minimal, kalau itu pengen tahu dari kehidupan kecil kan sampai dewasa tuh, sampai ntar kita keluarga itu udah tahu, jadinya bisa milih-milih gitu mana yang baik untuk anak kita, untuk istri kita, terus gimana caranya didik anak, didik istri kan ya. Jadinya ya bisa kedepannya ya bagus itu, nggak banyak ya masalah keluarga lah ya. Masalah semua keluarga pasti ada ya kan. Iya, beda-beda. Oh iya, tadi ya kita harus banyak-banyak belajar agama lah lebih dalam lagi kan, untuk menghadapi kehidupan yang keras ini kan. Kalau yang nggak tahu kan ya waduh, bisa terjun bebas ya kan di lingkaran hitam. Berarti memang agama itu emang penting banget ya, penting buat, banget buat untuk- dasar kita. Iya, buat dasar kita itu. Waduh. Tapi kan memang sekarang kan agak kurang gitu Pak, buat orang-orang tua sekarang yang buat anaknya ke madrasah mungkin atau kemana gitu. Itu kurang diminati lah gitu Iya. namanya. Apalagi namanya buat anaknya mondok atau seperti apa gitu. Kan udah mindset orang tua sekarang itu kan kalau anaknya mondok itu diperlakukan seperti apa atau apa gitu. Jadi mungkin takut gitu Takut, kan. iya. Padahal kan emang agama justru dasar gitu Iya, kan, buat dasar. kita bekal gitu kan, mau Buat ngejalanin bekal. hidup masyarakat gitu. Nah, punya anak, punya bini kan. Iya, walaupun hanya cuman belajar di madrasah, buktinya Pak Santos bisa ya. Ya, Sampai kayak gini gitu kan, sampai Alhamdulillah. terkenal gitu. Sabar ini ya. artis dong. Iya. Terus kesan pesannya buat teman-teman kita yang di luar gitu, yang masih terjebak sama ya duniawinya mereka gitu kan, emosi-emosinya mereka yang tidak bisa mempertimbangkan rumah tangganya gitu. Kadang kan kalau kayak gitu tetap aja yang jadi korban ya anak gitu. Iya. Bener Mas Santos. Iya lah, pasti. Jadi pesan-pesannya buat pemirsa di rumah, Ya banyak-banyakin aja baca. Kalau emang ya namanya orang belajar kan gak ada kata terlambat ya. Iya. Ibaratnya kita harus belajar walaupun kita umur sudah tua ya kan, atau muda, nggak berpengaruh. Namanya belajar itu kan gak ada ininya, berhentinya. Mau muda mau tua terus belajar ilmu kan, ilmu atau supaya nggak, maksudnya
keblinger ya. Apa tuh keblinger? Nggak jatuh ya kan, jatuh bisa bangun lagi kan, kadang-kadang bisa belok kan, larinya ya ke narkoba ya kan, apa macam-macam lah sekarang. Jadi ya lebih baik ya ke agama dulu, pendidikan agama itu ya lebih penting, pasti ntar dunia itu ngikutin kan, biasanya kan gitu. Jadi intinya semuanya itu tergantung agama ya teman-teman. Semakin kuat agama kalian, semakin mudah untuk menjalani hidup. Oke. Terima kasih Pak Santo sudah meluangkan waktunya hari ini. Sama-sama. Semoga pengalaman yang kita bagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sekian, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.